Siap-siap, ada 8 bantuan sosial yang akan cair di bulan Februari 2022. Nah, kira-kira bantuan apa saja ya? Dan bagaimana cara daftarnya? Simak terus. Nah, bantuan yang pertama adalah bantuan kartu prakerja ya teman-teman. Nah, kartu prakerja ini akan dibuka pendaftarannya di bulan Februari 2022 nanti untuk gelombang yang ke-23. Nah, jadi untuk para masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bisa mengikuti program bantuan kartu prakerja ya teman-teman. Nah, kartu prakerja ini diperuntukkan bagi para pekerja yang terkena PHK maupun yang ingin meningkatkan kompetensi kerjanya, termasuk pelaku UMKM yang ingin meningkatkan usahanya. Nah, masyarakat yang lolos kartu prakerja bisa mendapatkan bantuan senilai Rp3.550.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama dana pelatihan Rp1.000.000 ya. Nah, jadi dana Rp1.000.000 ini untuk membeli pelatihan, tidak bisa dicairkan. Kemudian insentif pasca pelatihan ini totalnya Rp2,4 juta ya teman-teman, dengan rincian Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, kemudian ada lagi insentif pengisian survei sebesar Rp150.000. Nah, jadi setiap surveinya itu adalah Rp50.000 ya. Ada 3 kali survei pengisian. Nah, bagaimana cara untuk mendaftarnya? Kalian tinggal masuk saja ke Google, kemudian ketik linknya di sini yaitu www.prakerja.go.id. Nah, dan di sini akan muncul syarat-syarat untuk mendaftarnya ya teman-teman. Nah, yang pertama syaratnya adalah warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, tentunya yang sudah memiliki KTP ya. Kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal. Nah, jadi tidak boleh yang masih sekolah ataupun kuliah ya. Kemudian sedang mencari pekerjaan. Kemudian buruh yang terkena PHK atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19. Kemudian bukan pejabat negara, pimpinan atau anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Kemudian maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang bisa menjadi penerima kartu prakerja. Nah, jadi satu keluarga bisa mendapatkan 2 orang ya teman-teman. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan PIP atau KIP ya teman-teman. Nah, PIP dan KIP itu sama. KIP adalah kartu pesertanya, sedangkan PIP adalah nama programnya. Nah, dan untuk para siswa ataupun orang tua yang mendapatkan SMS SK nominasi penerima PIP, segera aktifasi rekening PIP ya teman-teman. Nah, batas untuk aktifasi rekening ini adalah tanggal 31 Januari 2022. Nah, jadi silakan segera untuk aktifasi rekening ya, agar ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah, dan besaran bantuan PIP per jenjang adalah sebagai berikut. Untuk anak SD sederajat ini mendapatkan Rp450.000 per tahun, dan jadwal penyalurannya untuk kelas 6 di semester genap dan kelas 1 di semester gasal sebesar Rp225.000. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat total per tahunnya adalah sebesar Rp750.000 per tahun ya. Nah, khusus kelas 9 di semester genap dan kelas 7 di semester gasal sebesar Rp375.000. Kemudian untuk jenjang SMA atau SMK sederajat ini mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Nah, khusus untuk kelas 12 di semester genap dan kelas 10 di semester gasal sebesar Rp500.000 per tahap. Nah, jadi itu ya teman-teman besaran untuk bantuan PIP di tahun 2022 ini. Kemudian kita lanjut pada bantuan yang ketiga.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bantuan BLT Dana Desa atau BLTDD. Kementerian Keuangan melalui peraturannya memperkuat terkait kriteria calon penerima dan besaran alokasi BLT Dana Desa yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa di tahun 2022 ini setiap bulannya. Nah, dan berikut adalah kriteria untuk menerima BLT Dana Desa. Yang pertama adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, kemudian kehilangan mata pencaharian dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis. Dan besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan ya teman-teman. Nah, untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 per KPM. Nah, pembagian BLT Dana Desa kepada KPM ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Kemudian bantuan yang keempat adalah bantuan KJP Plus ya teman-teman. Nah, pendaftaran KJP Plus tahun 2022 tahap pertama ditunggu-tunggu oleh masyarakat DKI Jakarta yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, bagi masyarakat yang menunggu pendaftaran KJP Plus tahun 2022 tahap pertama, bisa cek atau monitor pengumumannya yang akan diposting pada akun media sosial resmi UPT P4OP. Nah, seperti diketahui, daftar KJP Plus 2022 tidak lagi melalui sekolah, tetapi menginduk langsung pada DTKS Kemensos. Nah, dan syarat untuk mendaftar bantuan KJP Plus ini yang pertama, siswa harus terdaftar di sekolahnya ya teman-teman di daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian terdaftar di dalam DTKS. Kemudian warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain ya. Nah, kemudian bantuan yang kelima adalah bantuan BTPKLW atau bantuan untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan ya teman-teman. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui penyaluran bansos untuk PKL, nelayan, dan pemilik warung. Nah, pemerintah juga menargetkan program bantuan ini disalurkan untuk 2,76 juta orang. Dan bantuan tersebut terdiri dari 1 juta untuk PKL dan 1,76 juta untuk para nelayan. Dan untuk bantuan ini adalah sebesar Rp600.000 ya teman-teman per KPM dan akan segera cair di kuartal pertama di tahun 2022 ini. Nah, bantuan ini akan disalurkan melalui TNI dan Polri. Nah, kemudian bantuan yang keenam dan ketujuh adalah bantuan PKH dan BPNT. Nah, PKH dan BPNT ini akan terus dilanjutkan di tahun 2022 ini ya teman-teman, yaitu adalah bantuan sebagai bantuan reguler. Nah, bantuan PKH ini setiap komponennya itu berbeda-beda. Sedangkan untuk BPNT nilai totalnya adalah Rp200.000 per bulan yang bisa dibelanjakan di e-warung berupa sembako. Nah, untuk mendaftarkan bantuan PKH dan BPNT ini adalah setidaknya kalian harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu ya. Kalian bisa usul ke kelurahan setempat atau bisa melalui aplikasi cek bansos. Nah, kemudian bantuan yang ke-8 adalah bantuan atensi. Nah, atensi ini akan diberikan kepada kategori anak yatim ya teman-teman yang ditinggal orang tuanya karena COVID-19. Nah, untuk anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya yang masih sekolah akan mendapatkan Rp200.000 per bulan. Nah, sementara untuk yang belum sekolah akan mendapatkan Rp300.000 per bulan. Nah, jadi itu adalah ke-8 bantuan yang akan cair di bulan Februari 2022 ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.